Hu Yuhao telah lulus ujian dan berhasil menjadi murid Suan Ziwen dengan menggunakan versi ala jiwa dari Sakte Panah Ilahi. Suan Zhen memiliki 4 murid yang dibanggakannya. Mereka adalah Keke, Zimu, dan Wang Xiaoji, terutama wanita cantik yang bernama Oranye Senpai atau Jizu. Dia merupakan tokoh penting. Namun pertemuan pertama antara Oranye Senpai dan Hu Yuhao tidak begitu bersahabat. Karena saat itu Juzi terlalu fokus membentuk formasi ala jiwa. Dia tidak menyadari keberadaan Hu Yuhao untuk beberapa saat, menyebabkan dia dikejutkan oleh Hu Yuhao dan terjatuh, bahkan langsung melepaskan banyak bom oranye, tetapi itu dengan mudah dijinakkan oleh Hu Yuhao dan dia juga menggunakan pembekuan untuk menahan jatuhnya Juzi. Namun hal ini membuat Juzi menyimpan dendam. Lalu dia mengajak Keke, Zimo, dan Wang Xiaoji untuk memberi Hu Yuhao pelajaran. Malam harinya, Hu Yuhao dan Hei Caito bertemu, dan Hei Caito tidak dapat menahan diri dan langsung mengungkapkan pengalaman hidupnya kepada Hu Yuhao. Ternyata Hei Caito adalah putra mahkota Kekaisaran Matahari Bulan. Ketika dia berusia 9 tahun, pamannya, Raja Kekaisaran Matahari Bulan saat ini, memberontak dan membantai orang tua dan saudara perempuannya dalam semalam. Untungnya, Hei Caito dapat melarikan diri dan selalu ingin membalas dendam. Sekarang dia telah bergabung dengan rencana prajurit individu ekstrim, tetapi kemampuannya sendiri tidak cukup untuk membalas dendam. Alasan mengapa Hei Caito menceritakan masa lalunya yang tragis kepada Hu Yuhao adalah untuk mendapatkan bantuan Hu Yuhao. Keduanya bekerja sama dalam rencana prajurit individu ekstrim yang cukup untuk balas dendam besar, dan Hu Yuhao tentu saja menyetujuinya. Keesokan harinya, Juzi dan yang lainnya langsung membentuk kelompok dan datang ke laboratorium produksi untuk membalas dendam pada Hu Yuhao dengan mengubah akses sandi pintu. Hu Yuhao jelas tidak bisa masuk ke dalam, jadi dia langsung menerobos kontrol akses untuk masuk kembali ke ruang produksi dengan melepaskan tulang jiwa terong emas. Hu Yuhao sebenarnya tidak ingin berdebat, tetapi ketika dia melihat Juzi dan yang lainnya bersikap agresif, terutama Wang Xiaoji mengutuk Hu Yuhao seorang bajingan dan segera melancarkan tinju. Jelas kata-kata ini membuat Hu Yuhao marah dan merasa tertindas, serta mengingat kenangan pahit bersama ibunya yang telah meninggal. Hu Yuhao menangkisnya dan mulai berkelahi. Hu Yuhao yang marah melepaskan 2 keterampilan sekaligus. Selain es Ultimate Kaisar Es, Hu Yuhao juga memamerkan untuk pertama kalinya keterampilan khusus Dewa Naga Doluo, dominasi dunia mutlak, dan 3 naga emas suci Mondrobrak Es. Dominasi dunia secara pribadi diajarkan oleh gurunya Hu Yuhao, Mu'en, yang dapat mengintegrasikan kekuatan spiritual ke dalam kekuatan serangan. Terus terang, jurus ini adalah jurus yang sangat langka yang menggabungkan serangan fisik dan serangan mental. Setelah dikalahkan oleh dominasi dunia, Wang Xiaoji akan merasakan takut dan tidak berdaya saat di hadapan Hu Yuhao nanti. Pada saat ini, Hu Yuhao telah memberikan pelajaran kepada 4 seniornya. Juzi, Keke, dan Zimo masih baik-baik saja, tapi Wang Xiaoji sengsara karena setelah dipukuli oleh jurus dominasi dunia mutlak, jiwanya terluka dan dia mengalami koma. Kemudian guru Suan Ziwen bergegas mendekat dan dia melihat sekilas bahwa 4 muridnya sedang menindas Hu Yuhao. Suan Ziwen juga tidak berdaya. Dia meminta Hu Yuhao untuk membantu menghilangkan sisa kekuatannya. Namun ada 1 orang yang ditolak Hu Yuhao untuk dihilangkan, yaitu Wang Xiaoji yang mengutuk Hu Yuhao sebagai bajingan. Tanpa diduga,
Orang ini berasal dari keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari Bulan. Untuk menghilangkan tekanan dari keluarga kerajaan, Suan Ziwen meminta Juzi untuk membawa Hu Yuhao ke pegunungan Jijiang. Selama perjalanan, alat jiwa terbang, Juzi dan Keke menggunakan sayap bionik yang jauh lebih maju daripada milik Hu Yuhao. Di pegunungan Jijiang ada banyak monster jiwa khusus yang menyukai energi logam di pegunungan ini, yang bermanfaat bagi pelajaran teori alat jiwa Hu Yuhao. Di saat yang sama, operasi ini juga dapat meningkatkan hubungan pertemanan antara Hu Yuhao, Juzi, dan Keke. Selain sifatnya yang pemarah, Juzi juga seorang pencinta kuliner. Dan Hu Yuhao adalah koki super yang tertunda karena pelatihan master jiwanya. Dalam perjalanan, Hu Yuhao memasak barbeque. Juzi menyantap makanan lezat Hu Yuhao dan terinspirasi karena rasa barbeque Hu Yuhao sama persis dengan masakan ayahnya Juzi. Karena itu juga, Juzi mengungkapkan pengalaman hidupnya kepada Hu Yuhao. Dia hidup bahagia di kota perbatasan ketika dia masih kecil bersama ayahnya. Tetapi ayahnya direkrut secara paksa menjadi tentara dan dibunuh oleh Kekaisaran Bintang Lao. Dan dia menjadi yatim piatu saat itu. Jadi, Juzi bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya, menghancurkan Kekaisaran Bintang Lao, dan membunuh Adipati Macan Putih. Karena obsesi inilah, Juzi bergabung dengan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dan menjadi Dewi Perang Wanita. Menjadi kebalikan dari Hu Yuhao, guys. Setelah ini, Juzi memamerkan robot laba-labanya, alat jiwa pendeteksi segala medan. Ini membuat Hu Yuhao kagum dan belajar lebih banyak selama pertukaran pelajar dan studi ini. Meskipun robot itu masih memiliki banyak kekurangan dan belum diproduksi secara massal, intuisi Hu Yuhao mengatakan kepada Juzi bahwa jika robot itu digunakan dalam perang, mereka pasti akan menjadi kekuatan militer yang sangat menakutkan. Dari sudut pandang ini, ya begitulah.